Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always... Perkebunan merupakan sektor pemegang adil besar dari segi ekonomi maupun sosial. Salah satu komoditas perkebunan yang unggul di Indonesia adalah tanaman kopi. Kopi merupakan komoditas ekspor yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia dalam menyumbangkan devisa negara. Selain itu, peranan komoditas kopi yang penting lainnya adalah sebagai pembuka lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan para petani. Di Indonesia, lahan perkebunan kopi menempati posisi ketiga terluas setelah tanaman karet dan sawit. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya. Kopi terdiri dari banyak jenis, antara lain yang sering kita jumpai yaitu tanaman kopi arabica dan kopi robusta. Kopi arabica memiliki karakteristik dan cita rasa yang lebih superior dibandingkan dengan kopi robusta. Dalam budidaya tanaman kopi arabica memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah pembukaan lahan, kemudian ada penanaman pohon berlindung, kemudian ada pembuatan lubang tanam, pembibitan, serta juga ada penanaman. Kemudian ada tahapan-tahapan yang menunjang, yaitu adalah pemeliharaan, terbagi menjadi beberapa, yaitu penyiraman, penyiangan, dan juga pemupukan. Yang pertama adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan dengan menebang pepohonan serta tanaman-tanaman lain yang berada di lahan tersebut. Untuk gulma-gulma yang berada di daerah tersebut dilakukan pembersihan dengan secara kimia atau menggunakan herbisida. Setelah itu, tanah digemburkan dengan menggunakan mesin traktor dan alat tradisional sebagai cangkul. Seperti cangkul. Kemudian tanah dibuat teras bangku atau tangga untuk dibuat seperti tangga. Yang ketiga adalah pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan 6 bulan sebelum penanaman bibit kopi arabica. Ukuran lubang tanam tersebut yaitu 60 x 60 cm dengan kedalaman 60 cm. Kemudian jarak tanam yang digunakan yaitu 2 x 2 meter dengan populasi dapat mencapai 2.500 benih atau bibit dalam 2 hektar. Kemudian lubang tanam diberikan pupuk kandang yang untuk meningkatkan tingkat kesuburan tanah dan bahan organiknya. Setelah itu dilakukan penutupan lubang selama 3 bulan ke depan. Dilakukan penutupan lubang di 3 bulan sebelum dilakukan penanaman. Tujuannya agar batu-batuan yang tersisa dapat atau sisa-sisa tanaman tidak masuk ke dalam lubang tersebut. Yang kedua adalah pembibitan. Pembibitan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan stek dari tanaman indukan atau juga bisa dengan secara generatif. Varietas kopi yang digunakan di tempat kalian ini yaitu adalah varietas Ateng Super, karena Ateng Super memiliki keunggulan yang lebih baik daripada Ateng Janda dan Ateng Jalu. Lalu dalam penanaman pembibitan tersebut memerlukan media tanam yang baik untuk melakukan penyemaian bibit, yaitu menggunakan tanah, pupuk ayam, lalu pupuk kambing, dan juga perbandingan 1:1. Penyemaian awal dilakukan di tanah dengan cara biji ditanam. Setelah proses pembibitan yang memiliki waktu cukup lama, kemudian masuk ke dalam proses penanaman. Penanaman ini dilakukan dengan mencangkul lubang tanam sedalam 30 cm, lalu benih kopi ditanam pada saat awal hujan atau musim hujan dan tidak dilakukan pada saat waktu panas atau terik. Benih yang dapat ditanami yaitu benih yang sudah siap salur di nama
telah memiliki 6 atau 8 pasang daun normal dengan sepasang cabang primer. Pemeliharaan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama penyiraman. Pada kebun kopi Arabica memiliki penyiraman yang dilakukan setiap 2 kali sehari jika musim kemarau, dan jika turun hujan tidak dilakukan penyiraman. Di kebun kopi juga memiliki saluran irigasi yang digunakan pipa paralon sehingga memudahkan proses penyiraman tanaman kopi tersebut. Lalu ada penyiangan. Penyiangan ini dilakukan dengan menggunakan alat mesin pemotong rumput. Tujuannya untuk membersihkan gulma pada perkebunan kopi tersebut. Lalu untuk yang ketiga ada pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik yang digunakan yaitu pupuk kandang ayam dan pupuk kandang kambing, sedangkan pupuk anorganiknya yaitu kimia dengan menggunakan urea, TSP, ZA, dan Posca. Untuk selanjutnya masuk ke dalam hama. Hama yang biasanya ditemukan pada tanaman kopi yang Arabica ini biasanya ada hama batang kopi atau hama penggerek. Adanya lubang gerekan di diameter 1-2 mm dan permukaan batang, ranting cabang tanaman, dan lubang gerek menutup ke bagian dalam sehingga mencapai 20-50 mm. Dan di dalam lubang terdapat larva dan meletakkan telur sehingga menetas sampai tumbuh dewasa. Kerusakan batang ini disebabkan aktivitas larva yang mengakibatkan rusaknya jaringan tanaman pada lubang tersebut. Akibat adanya lubang gerek yang alam batang menyebabkan terganggu transportasi nutrisi sehingga batang rusak dan ranting layu. Kemudian harus dilakukan cara pengendalian, yaitu dengan cara dipotong. Untuk selanjutnya ada penyakit. Contoh penyakit yang biasanya ada itu penyakit bercak daun. Pada daun terutama ditemukan di pembibitan atau pada tanaman muda. Jarang pemeliharaan pada tanaman kopi dewasa, daun-daun terinfeksi dan penunjukan adanya bercak-bercak daun bulat. Dengan cara pengendaliannya yaitu mengurangi kelembaban, serta juga ditemui gejala penyemprotan dari fungisida. Untuk yang selanjutnya yaitu proses gulma. Gulma dilakukan atau tumbuh-tumbuhan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian pada manusia dan pada lahan kebun kopi seluas 2 hektar. Gulma yang banyak ditemukan yaitu gulma tipe-tipian dan gulma yang berdaun lebar. Gulma ini biasanya dilakukan proses pengendaliannya yaitu menggunakan mesin pemangkas. Dalam proses selanjutnya yaitu ada proses pemangkasan. Pemangkasan ini bertujuan untuk mengarah pertumbuhan tanaman kopi agar menjadi sehat, kuat, dan mempunyai keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan generatif sehingga tanaman lebih produktif. Pemangkasan dilakukan pada cabang-cabangan yang tidak produktif, yaitu cabang tua yang telah berbuah 2 atau 3 kali, cabang balik dan cabang liar atau cabang cacing, cabang terserang hama dan juga penyakit rusak atau bibiritan tunas. Kemudian masuk ke dalam panen. Panen tanaman kopi Arabica varietas Arte Super ini biasanya dilakukan setelah 2 tahun setelah penanaman. Panen raya tanaman kopi biasanya dilakukan pada bulan Maret, April, atau Juni. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to